Selama melakukan trip ke pelosok desa, seorang bijak berkata kepada saya, "Ketika akhirnya dirimu kembali ke kampung halaman, disitulah kamu akan merasakan rindu bukanlah kepada suasana kampung yang kian mengikuti zaman, melainkan masa kecil yang menyenangkan." Di suasana kampung inilah memori dan perasaan kian segar karena kamu akan mengingat dan bernostalgia dengan suasana masa lalu yang sejatinya sulit ditemukan di era sekarang. Atmosfer nostalgia yang kamu rasakan mengantarkan kepada ingatan bahwa disinilah kita memulai cerita kehidupan. Setelah saya puas menelusuri dan menjelajahi perkampungan terapung Thailand, saya kembali ke Ibu Pertiwi dan di tengah perjalanan saya merindukan suatu perkampungan yang membawa saya kembali ke masa kecil dulu. Ya, tempat ini sudah menjadi wishlist saya sejak saya mulai berkecimpung di dunia konten kreator. Malah saya sudah menjajaki perkampungan yang mirip dengan kampung tersebut, yaitu Kampung Naga di daerah Tasikmalaya dan Kampung Duku Dalam di daerah Garut. Ya, mungkin karena kampung tersebut sudah banyak orang yang mengetahui, bahkan mengeksplor sehingga saya selalu menunda untuk berkunjung ke tempat ini. Namun setelah saya ada kesempatan dan ditemani oleh teman saya yang juga sesama konten kreator, beliau yang selalu mengajak saya untuk ke kampung tersebut dan pada akhirnya saya memutuskan untuk ke kampung ini. Nama kampung ini tentunya nggak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia, yaitu Kampung Baduy. Tentu kita semua sudah tahu bahwa masyarakat suku Baduy menjadi salah satu laboratorium kecil tempat belajar kita berinteraksi yang harmonis antara alam dan sesama manusia. Sejak ratusan tahun lamanya, alam tak tersakiti dengan kehadiran manusia di Bukit Kendeng. Begitupun manusia tak tergoda untuk merampok habis alam di bukit dan hutan di mana mereka tinggal. Kehidupan dan seirama dan berpola saling mendukung antara keduanya, itulah yang terjadi di Lebak, tepatnya di desa Kenekes yang menjadi rumah bagi suku Baduy. Keberadaan suku Baduy yang demikian bijak dalam berinteraksi dengan alam tak terlepas dari filosofi yang selalu tertanam dalam benak masing-masing individunya. Filosofi ini ditanamkan dari generasi ke generasi dan dituturkan dalam beberapa kalimat seperti panjang tak boleh dipotong, pendek tak boleh disambung. Filosofi ini mempunyai makna yang mendalam bahwa apa yang telah diberikan oleh Tuhan terhadap manusia berupa limpahan kekayaan alam haruslah dijaga karena pada hakikatnya Tuhan telah memenuhi apa yang menjadi kebutuhan manusia, bukan apa yang menjadi keinginan manusia. Perkampungan suku Baduy. Mungkin saya pengen drone di sini bisa ya? Ini kita. Aduh, sorry ya, ganggu. Semalam Jam berapa? Semalam tuh nyampe jam 1 ya kan ya, jam 1 Macet ya? macet, cuman emang agak telat karena kan sempet makan dulu. Wah, ini sini kan ngasih temen, ini YouTuber. Iya bener, ini dia teman-teman YouTube beliau dari asli orang Baduy ya, namanya Akosarka Channel ya. Waktu demi waktu, zaman juga sudah berubah. Era digital sudah menggerogoti masyarakat Baduy, khususnya teruntuk Baduy luar. Yang mana saat kami ke sana, kita sudah tak asing lagi melihat beberapa warga Baduy yang sedang memegang handphone, mempunyai solar panel di atap rumah-rumah mereka, dan di depan rumah mereka terpampang foto keluarga mereka. Bahkan, pemuda-pemudi di Baduy luar hampir semuanya memiliki akun sosial media seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Bahkan ada yang memiliki pengikut hingga ribuan, bahkan ratusan ribuan. Angka yang fantastik bagi masyarakat yang dulunya menolak teknologi, yang dulunya menjunjung tinggi aturan adat, dan yang dulunya bahkan bisa dibilang primitif dan sangat terisolir dari dunia luar. Namun, pada akhirnya keteguhan dalam menjaga aturan adat dan budayanya luntur seketika begitu mengenal zaman digital saat ini. Kendati demikian, para sesepuh dari masyarakat Baduy, khususnya Baduy Dalam, tidak tinggal diam. Mereka selalu memantau setiap saat dan melakukan keliling ke semua kampung, khususnya kampung Baduy luar, untuk memastikan warganya tidak terlalu terkontaminasi daerah modernisasi ini, meskipun mereka menyadari sulit membendung untuk melepas dari dunia modern dari kehidupan warganya. Dan satu hal yang menarik bagi kami ialah
Mereka menyadari era modern sudah merembet ke perkampungan Baduy, namun masyarakat Baduy masih tetap berpegang teguh terhadap petuah dan aturan adat yang sudah turun-temurun mereka yakini. Mereka tetap melakukan ritual-ritual adat Baduy yang wajib mereka lakukan. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena disuruh pakai salam sama Mas Pak Lurah ini. Jadi barusan kita sampai di perkampungan suku Baduy ya teman-teman. Di sini ada 3 orang, ada channelnya kepala desa Banjarnegara. Nama channelnya Cerita Anak Desa ya. Kalau ini apa nama channelnya Kang Asep? Asep Lembur Baduy. Asep Lembur Baduy. Nah di sini Cerita anak desa. anak desa ini tuh kurang, ini sampai dia tuh gimbalnya sampai gelek-gelek. Miring aja nih. Dimatikan lagi baru dilurusin lagi, nggak apa-apa. Jadi teman-teman, saya sama teman-teman di sini di belakang mau ngevlog ke perkampungan Baduy. Lihat. Ini lagi videoin lah. Kayaknya acara bareng-bareng ya. Nah, dia ada acara sepertinya teman-teman. Hari ini nggak bisa ke sana soalnya kan Ada di acara. sini ada acara, jadi orang luar Baduy tidak Boleh. masuk ke isi. Oh begitu. Jadi kalau ada acara sesuatu yang ada di kampung Ya mungkin ini acaranya agak sakral gitu, jadi tidak. di apa dirahasiakan lah. Iya, iya. Ini kan dalam satu desa ya, desa Baduy. Berarti kalau dalam masing-masing suatu desa Baduy kan ada beberapa perkampungan. Iya. Bener nggak? Iya. Kampung apa namanya yang pertama? Kampung Cipondok. Kampung Cipondok. Yang pun Neng Sarti? Kampung Kadu Ketum. Kampung Gado Ketuk. Nah, ada berapa kampung dalam desa Baduy? Total. Berapa kampung ya? Iya. Kira-kira ada 70 kampung. Ada 70 kampung dalam satu desa Baduy luar saja ya. Berapa? 3 Perkampungan yang ketiga ini. yang kita lewati saja. Halo, ya. Ini dari mana nih Kang Sep? Beli dari luar ya. Ini perkampungan yang ketiga. Nama kampungnya apa? Legok Jeruk. Legok Jeruk. Kampung Batu. Sebelum menuju ke kampung Kang Asep, saya diarahkan terlebih dahulu ke salah satu rumah yang infonya adalah kembang desanya di kampung ini. Mungkin bolo-bolo semua pada tahu, beliau bernama Neng Rumsa, lalu lanjut kembali ke Neng Sarti. Mereka punya paras cantik ala kearifan lokal. Tak heran, banyak ramai orang berbondong-bondong mengambil foto atau sekilas mewawancarai mereka, termasuk saya sendiri. Oh ya, sekedar informasi ya teman-teman, mereka sudah mempunyai akun TikTok yang followernya sudah hampir jutaan. Jadi tak heran kalau teman-teman di sini yakin pasti tahu tentang keberadaan 2 wanita yang berparas jelita ini. Ini dia teman-teman. Kalau Kampung Naga nih biasanya perkampungannya seperti ini juga nggak, Kap? Seperti Batu nggak? kurang lebih sama dengan ini, dengan Baduy. Jadi pada saat ke Kampung Naga itu, dia itu kemiripan rumahnya itu bukan hampir sama Sama ya. kayak rumah ini anti gempa nih. Ini kan rumah anti gempa nih. Nah, anti gempa sama anti rayap. Nah, kayak gini kan Kampung Naga persis seperti ini dia. Jadi kan ini susah rayap ke atas. Karena kan batu licin katanya, ya Kang Asep ya. Bentuknya sama, lapisannya sama. Kan ada 3 lapisan ini kan. Ijuk, terus yang paling atas itu loh yang hitam. Iya, injuk. Injuk kan. Nah, itu. Dan biasanya diganti berapa tahun sekali? 5 tahun. Kekuatannya. Rata-rata biasanya orang berapa tahun? Bisa sampai 1 tahun, 2 tahun. 2 tahun diganti teman-teman. Ganteng semuanya, gimana? Tapi kayaknya enggak deh, soalnya kan aku juga nggak mau ninggalin orang tua aku. Oh. Iya, soalnya kan kalau keluar kan ibaratnya ninggalin lah gitu ya. Kalau seandainya begini, nggak apa-apa Neng Rumsa. Orang tuanya akan saya belikan rumah, akan saya bahagiakan orang tuanya Neng Rumsa untuk dibawa keluar Baduy. Tetep enggak. Tetap enggak? Mau tetep di sini aja gitu. Ya contoh, ketemu anaknya Ahmad Dhani, contoh Al Ghazali, contoh Ha. terpikat sama Neng Rumsa nih.
Gimana, mau nggak ditarik ke? Nggak tahu. Itu pilihan yang berat. Berat Pak. Iya. Nggak tahu. Itu nggak bisa ya, nggak tahu. Mau nggak? Kan harus kalau menikah sama dia kan harus keluar nih. Iya. Nggak bisa memilih dulu ya. Ya nggak bisa, itu pilihan yang berat. Dia menolak banget teknologi ya. Ya jauh banget kalau dihitung sama saya, perbedaannya jauh. Kalau sama Baduy luar sama Baduy dalam itu kan Baduy, masalahnya gini, Baduy luar itu masih diperbolehkan naik kendaraan, pakai sendal. Kalau Baduy pakai sabun boleh. Kalau Baduy dalam itu sebenarnya itu dari kokolot dari dulunya itu pakai sabun, pakai sendal, naik mobil itu sama sekali nggak diperbolehkan. Yang berbau-bau. Nah, yang berbau-bau itu nggak diperbolehkan sebenarnya gitu. Emang handphone juga di Baduy di luar juga itu handphone sebenarnya nggak boleh. Yang dicetin sama orang-orang kokolot di Baduy dalam itu sebenarnya nggak boleh. Handphone juga orang Baduy luar juga gitu. Nggak boleh Sebenarnya Kenapa kok dasarnya. diperbolehkan akhir-akhir ini? Itu orang Baduy luar juga punya handphone juga bukan diperbolehkan. Orang Baduy luar juga. Baduy luar. Iya, bukan. Sampai punya TikTok, punya Iya, Instagram. itu sebenarnya nggak diperbolehkan sama sekali. Kenapa kok bisa sekarang? Sekarang Ini- kita bicara real aja yang terjadi. Kenapa? Ini yang diceritain sama Akang tadi itu yang udah apa? Tercemari. Nah, udah tercemari. Jadi sebenarnya tiap tahun itu dari kokolot dari Baduy dalam itu sebenarnya ada operasi juga sebenarnya. Ke Baduy luar. Ke Baduy luar. Ada juga operasi apa sendal. Pengecekan. Ya, pengecekan setiap tahun itu ada operasi. Sebenarnya itu yang dipakai sama orang Baduy luar itu kebanyakan yang pelanggaran gitu ya, yang pelanggaran. Banyak yang pelanggaran. Seandainya ketahuan nih pada saat operasi sama orang Baduy dalam, ketahuan nih tiba-tiba tanpa diketahui dia main HP. Iya. Di Itu depan kena nih. tegur, pasti ditegur. Hanya teguran saja. Iya, teguran. Kalau ada juga yang diambil aja ada yang diambil. Handphonenya. Iya, kalau kita udah kan kebanyakan kan yang kita kan punya handphone juga banyak yang nggak boleh dipoto, bener-bener nggak boleh ya. Kalau ada tradisi adat Baduy yang ketat harus jangan dipoto lah, dipoto. Kan seharusnya itu yang bener-bener nggak boleh itu harus dipertahankan sama orang Baduy kan? Betul. Sama orang Baduy. Ternyata dipoto sama orang Baduynya atau direkam itu pasti kena teguran sama yang Baduy dulu. dalam. Iya, kena Baduy dalam. Jadi di 70 kampung ada satu kepala adat. Iya. Maksud saya pemuda-pemudi sini kan sudah tercemari sama teknologi, Iya. terutama media seperti TikTok, Instagram. Kenapa lolos? Kenapa kok bisa sekarang kayak jalan normal saja? Enggak. Kalau memang nggak diperbolehkan. Kalau saya sih Nah, seperti itu. apa pandangannya abang selama ini? Kalau dihitung-hitung sama saya itu bukannya orang kokolot yang paling pertama yang ngadain tentang itu masyarakatnya aja yang udah ke luar-luaran udah keluaran. Sebenarnya orang-orang tua mah sebenarnya desa-desa yang itu lainnya. Itu yang desa sebenarnya setiap kokolot itu benar-benar mau mempertahankan gitu. Dari 70 kampung Baduy luar, apakah hampir semuanya ya udah kena teknologi? Semuanya, udah hampir semuanya itu sebenarnya. Kalau setahu saya hampir semuanya. Hampir semuanya udah Iya. ini. Kalau handphone itu di Baduy sekarang bener-bener udah banyak. Udah banyak. Tapi kalau saya masih kecil itu saya belum tahu handphone. Orang-orang tua saya juga nggak punya handphone. Udah dari tahun berapa ini handphone itu udah mulai banyak. Artinya respon dari sesepuh yang ada di Bali Iya. menanggapinya kayak sudah dibiarkan saja gitu. Iya, dibiarkan saja. Sebenarnya nggak diperbolehkan, tapi dibiarkan saja gitu. Nggak diperbolehkan sama sekali, nggak diperbolehkan. Handphone itu nggak diperbolehkan. Tapi dampak positifnya adalah menjadikan sumber pendapatan yang lain. Memang dampak negatifnya itu kayak melanggar budaya lah, aturan-aturan dari sesepuh lah yang ada di kampung Baduy luar. Iya. Kalau di negatifnya itu positifnya itu dia ada penghasilan lah, income yang didapatkan dari orang-orang yang sudah bermain TikTok, itu kan dapat duit itu kan. Iya. Nah, positifnya. Cuman negatifnya ya banyak gitu. Jadi mulai orang tua di sini di Baduy dalam atau di Baduy luar itu mulai ininya ke masyarakat itu sebenarnya banyak yang harus dipertahankan, banyak yang harus kita jaga itu, dipoto terus direkam sama orang Baduy juga gitu.
nih kalau udah sekarang udah mulai saya dengar dari orang-orang tua. Jadi gini, emang kalau waktu dulu itu emang keras ya hukum-hukum yang kayak handphone Iya. gitu keras. Sekarang udah mulai agak Lentur. mending ya, agak mendingan. Jadi kan dilihatnya masyarakat itu udah Nyaman. pokoknya kalau ibarat disikat semuanya itu handphone udah bingung lah gitu. Udah bingung, jadi udah agak dibiarkan yang Saking banyaknya. ya saking banyaknya. Yang penting Sampai bingung mau menegur seperti apa. iya, yang penting jangan dipakai ini aja, dipakai yang negatif gitu. Yang tidak bermanfaat lah. Ya. Iya, orang-orang tua sekarang udah bilang itu. Yang penting yang manfaatnya aja yang diambil gitu. Kayak gini, kayak di Baduy kan udah terkenal nih cewek-cewek Baduy cantik. Kan saya sering lihat juga di TikTok. Iya. TikToknya siapa? Neng Rumsah. Rumsa. Iya. Terus siapa lagi tadi? Narati. Yang di situ ya. Yang di sana itu kan sudah berseliweran di dunia Instagram dan TikTok. Iya. Itu sudah menjadi perbincangan di media sosial. Iya itu. Kayak mohon maaf, wah cantik-cantik ya kan, itu salah satu bentuk respon dari netizen-netizen di dunia online. Bagaimana cara mempertahankan agar Baduy Luar itu tetap terjaga keasliannya? Saya bingungnya gini Kang, masalahnya ya. Ibarat kan Akang kan mau foto-foto ke sini, ibarat ditolak sama orang sini itu nggak bisa. Apa masalahnya nggak bisa? Orang sini yang duluan, yang diceritain sama Akang yang punya TikTok. Orang sini kan yang duluan. Terkecuali orang ini nggak punya TikTok, nggak punya apa-apa. Dibuatin Ada orang luar yang ke sini, wajar ditolak gitu. Kan sekarang gimana mau nolak dari luar? Orang sini juga kan udah punya gitu kalau bagi saya gitu. Karena tanggapan orang tua ini. Nah, bertahan terus setiap tahun itu ada acara adat, ada acara operasi itu sebenarnya itu mau mempertahankan yang diceritain sama Kang itu sebenarnya gitu. Jadi orang kolot di sini ya, orang-orang tua itu setahu saya gitu. Yang jelas itu yang mau mempertahankan Baduy itu adat-adat Kustiajatnya itu ya, adat-adat di sini gitu. Khusus yang mau dipertahankan itu setahu saya itu yang diceritain tadi itu. Jadi setiap kampung harus ada kumpul-kumpul acara adat. Terus kalau bukan di desa kan itu di Jaro kan, di desa itu harus di Baduy Dalam gitu. Jadi ketua-ketua itu, kokolot-kokolot itu yang mau dipertahankan itu yang itu. Kalau menurut Abang sendiri, apa tanggapannya dan apa harapannya? Pokoknya udah jelas, udah budaya, udah ikut ke budaya luar ya, agak sedikit udah ikut keluar kan. Kalau saya ikutnya ya bagi saya udah nggak apa-apa. Yang penting kita setiap ada di Baduy adat apa aja yang harus kita diikuti, yang kita harus bertahankan. Yang penting kita harus bertahankan, harus setiap ada acara adat di sini diikuti terus gitu. Yang penting gitu aja kalau bagi saya gitu. Itu ya. Iya. Jangan melewati batas aja. Jadi yang penting itu handphone itu, kalau udah banyak handphone, kalau ada penghasilan dari luar ya ambil, nggak apa-apa. Usaha sama orang luar itu nggak apa-apa gitu. Soalnya kan udah dunia modern kan sekarang. Yang penting yang harus dijaga itu di Baduy itu terus dijaga gitu. Budayanya. Seperti acara adatnya tiap tahunnya, acara apa, nanam padinya itu jangan ditinggalin gitu. Yang penting bagi saya gitu. Sekarang nih listrik kan nggak masuk ke sini kan. Iya. Pasti menolak teknologi listrik lah istilahnya. Meskipun ada HP juga kan internet. Iya. Pertanyaan saya, apa biasanya pakai penerangan apa ini di sini? Petromak. Kalau di sini sekarang kebanyakan itu yang kan sekarang mah udah Teknologi. Iya, udah teknologi. Pakai apa sekarang? Banyak juga yang lampu-lampu kecil bisa dipakai, beli dari luar gitu. Iya. Pakai baterai. Iya, pakai baterai juga ada. Pakai aki juga ada. Dibangunkan aja PLN di sini sekalian. Sebenarnya gini Kang, emang pemerintah sebenarnya dari dulu juga emang mau ngasih ya, mau ngasih yang diceritain tadi listrik. Sebenarnya dari dulu juga, cuman itu yang harus dipertahankan di Baduy. Sampai sekarang masih bisa dipertahankan sama orang-orang Baduy, orang-orang menolak PLN lah. Itu. Tapi apa bedanya dengan teknologi menggunakan aki dan baterai? Sebenarnya itu penerangannya sama gitu sebenarnya. Tapi kenapa harus ditolak PLN? Kalau memang kalaupun memang mau mempertahankan
teknologi listrik PLN dari suku Baduy luar. Pertanyaan saya, kenapa orang-orang warga di sini masih menggunakan teknologi juga penerangannya di sini? Jadi Sedangkan PLN ditolak. Kan sama aja antara baterai, aki, lampu-lampu kecil dengan iya emang sama Coba kasih aja. alasan, Kang. Cuman gini, sebenarnya ya masyarakat ini pakai aki, pakai baterai-baterai yang udah agak modern. Tadi solar panel saya lihat. Iya, nah Tenaga surya. Iya, Nah, itu kenapa ada. itu? Sebenarnya itu orang-orang tua dari suku Baduy dalam, orang-orang tua yang masih di Baduy luar. Itu yang diceritain sama saya itu tadi, setiap tahun itu ada operasi itu, yang dioperasi itu Listrik itu. yang diambil itu yang tadi diceritain aki, yang tenaga surya itu. Sebenarnya sama sekali itu total nggak diperbolehkan. Sama orang-orang Baduy dalam itu sama sekali total. Jadi yang memperjuangkan tuh Baduy dalam, teman-teman. Sebenarnya itu yang menjajah ya, yang masih benar-benar mau mempertahankan itu dari dalam Baduy ya. dalam. Baduy dalam. Ceritain setiap tahun sekali itu sebenarnya operasi itu yang dioperasi itu yang lampu-lampu. Teknologi lampu-lampu itu. Ya termasuk yang kecil-kecil HP lah kan lainnya. Iya, Kalau ditemukan dibuang ya, Kang ya? dibuang. Itu walaupun beli tadi bagus, kalau kelihatan waktu operasi itu pasti hancur itu. Diambil itu, walaupun di atas rumah itu pasti dipancar itu. Baduy luar sama Baduy dalam, antara Baduy luar sama Baduy dalam itu ada kesinambungan yang memang terikat secara persaudaraan yang sangat erat. Baduy luar Baduy luar sudah terkesima dengan teknologi, sudah terhipnotis dengan teknologi, tapi PLN masih ditolak sama Baduy luar. Meskipun ada beberapa warga yang masih menggunakan teknologi juga, baterai sama aki. Dia menghargai orang Baduy dalam. Karena ada audit orang Baduy dalam sering ada audit lah orang Baduy dalam ke Baduy luar. Terus kalaupun ada acara orang Baduy luar, pasti dia akan izin dulu, berpamit dulu, berinteraksi dulu kepada orang Baduy dalam. Itulah sikap kekeluargaan antara Baduy luar dan Baduy dalam. Artinya, saya tarik kesimpulan, sesepuh yang ada di sini yang paling berkomitmen dan menjaga kearifan lokal dari Baduy luar adalah Baduy dalam. Benar nggak, Kang? Iya. Baduy dalam itu sudah pure, udah murni. Dia hanya bisa mengaudit, menasihati, menegur, bahkan kalau ada orang yang kedapatan teknologi yang mereka tidak sukain, mereka akan membuangnya. Jelas. Mantap. Teman-teman, kita sudah sampai ke kampung kelima. Di kampung apa namanya, Kang Asep? Kampung Balingbing ya namanya ya, teman-teman. Ini suasana di kampung kelima ya. Teman, halo, ini diajak kemana sama Kang Asep nih? Ini agak dalam banget ini. Kampung yang ke berapa? 9 kayaknya. Tapi udah ke pedalaman ini. Nih. Yuk. Dia ada. Hah? Gak usah yuk. Mobil-mobilan. Nih teman-teman. Hari Bu. Aduh. Teman, kita sampai di Kampung Marengo ya. Kampung yang ke-6 dari suku Baduy. Itu Bu. Ini kampung yang ke-6 ya dari suku Baduy. Bentukannya kurang lebih semua sama. Kami lanjut ke perjalanan rumah Kang Asep. Di perjalanan ini kami melewati jembatan terpanjang di kampung Baduy, yaitu jembatan Gazebo. Kami terus melewati pinggiran sungai dan menjumpai beberapa kampung. Setelah perjalanan kurang lebih 2 jam dari kampung pertama, akhirnya kami sudah sampai di kampung Leu Belut. Ya, di sini adalah rumahnya Kang Asep. Beliau juga memiliki channel YouTube, namanya Asep Lembur Baduy. Kang Asep dan keluarganya menyambut kami seperti keluarga sendiri. Ya, begitulah memang rata-rata suku Baduy, juga terkenal dengan keramah tamahannya. Meskipun mereka ada sifat pemalu, sejatinya hati mereka sangat baik dan selalu menyambut hangat kedatangan kita. Jadi sambil dengar suara hujan, nggak diurus? Sudah tidak diurus lagi. Kalau sudah 7 hari beres. Sudah tidak diurus lagi? Biarin aja. Jadi ditumpuk-tumpuk sampai ke bawah ya. Pemakaman umumnya ini teman-teman, dekat jurang. Nah,
di ini ya, suasana di Kampung Baduy ya. Kita mau coba jalan-jalan ke atas ya. Kalau lurus terus itu katanya ke Kampung Baduy dalam katanya, lewat sini. Ini teman-teman ya. Nih pabrik kayu nih kayaknya nih. Kayu. Halo. Kalau dari parkiran ini sekitar 2,5 jam lebih nih rumahnya. Itu ada buah mengkudu di situ teman-teman. Bagus ya. Halo Dek. Wah, buat kain. Kita ke sana lagi. Ini teman-teman. Weh. Kalau ke atas sana ke Baduy dalam Pak ya, Bu ya? Sana ya. Udah lurus terus ya teman-teman. Tuh. Lurus ke sana terus dia. Kampungnya. Iya. Nah. Mantap teman-teman, saya mau mandi dulu di belakang katanya posisi kamar mandinya. Indah banget teman-teman tuh. Jadi di balik rumah itu sungai, di balik tebing itu. Ini kita kamar mandinya. Oh di sini, pas di belakang kamar mandinya teman-teman. Jadi kalau hujan kayak gini ngapain biasanya warga? Ya. Kalau Jahit ya? Hah? Jahit ya? Nun, jangan kalau gadis-gadisnya nih. Rumahnya Kang Asep, mau review gimana kondisi rumahnya Kang Asep ya. Yuk kita lihat yuk teman-teman. Wah. Dari bahan kayu semua ya, dari bahan alam ya teman-teman. Ya Kang Asep. Iya. Mantap. Ini Kang Asep dijual ya, istri ya. Ini ya. Tanya Ke istri ya. Nanti saya tanya-tanya dulu nih hasil produksi handmade apa ya pekerjaan rumahan ya untuk istri di orang-orang Baduy itu menjahit kain bentuknya ya kayu semua ya alam ya teman-teman. Hanya ini saya memang ada beberapa dari paku pakai paku nggak 100% tradisional dan hanya beberapa yang menggunakan kayu ketemu kayu nih kayak gini nih pasak ketemu pasak ini teman-teman kalau dilihat. Oke. Nah oke teman-teman kita lanjut lagi ya. Ini temannya Kang Asep semua? Temannya Kang Asep? Jadi teman-teman ya, rumah di kampungnya Kang Asep ini jauh, banyak orang mungkin jarang kesini. Mungkin ada beberapa, tapi jarang yang kesini. Makanya perjalanan mungkin kalau diestimasikan total ya dari tempat parkiran di situ Baduy sampai ke sini mungkin 2 jaman lebih ya Mas ya. Iya. Jadi teman-teman dapurnya orang Baduy. Kang Asep saya mau nanya, berarti ini bener-bener full kayu ya, tradisional ya? Kayu. Tungku ya? Iya. Terus kalau nanak nasi mana Kang Asep? Masak nasi. Ini ya nasi? Iya. Oh pakai itu ya? Pakai namanya seeng kalau di sini. Namanya seeng. Nah itu namanya seeng teman-teman. Tungku ini dari tanah liat ya? Dari tanah. Dari tanah liat ini teman-teman. Nah ini dari tanah liat. Kalau seandainya kita ketiduran, api nggak langsung ke sini Kang Asep? Enggak. Kalau kita ketiduran nih pagi hari lupa, nggak sampai ke sini kah? Enggak, kan ininya merayap itu. Jadi kalau sudah ini merayap ini juga sampai ke situ.
Oh, Ada penghalang di sini. ada penghalang di situ ya. Oh ya gitu teman-teman. Jadi nggak sampai ini. Terus kalau untuk pembuangan asap kemana ini Kang Asep? Lewat mana? Lewat jendela ini? Iya, lewat jendela. Hah? Lewat jendela itu ya. Situ di atas juga. Juga itu. Kalau di atas tempat apa ini? Tempat naro-naro ini aja. Penyimpanan ya, stok ya? Barang-barang. Oke. Ini rumahnya teman-teman, kondisinya teman-teman. Oh ini kamar lagi Kang Asep ya. Oh ini teman-teman. Nah, nih teman-teman yang bikin saya unik, menolak PLN, tapi listrik pakai aki sini. Ini pakai aki dia. Nih kan teknologi ini. Ayo, ini pakai aki kan? Kaki. Nah ini untuk listrik ini teman-teman. Ini untuk listrik. Bayangkan. Tapi dikasih PLN sama pemerintah, nggak mau. Tapi dia memaksa pakai aki. Gimana ini? Tadi jawabannya tadi yang saya sama Kang Kang Mali. jawabannya itu untuk menghargain dan menghormatin dari Baduy dalam. Yuk kita kelar yuk. Ini teman-teman. Kalau di Kampung Naga cermin nggak ada teman-teman. Kampung Naga sama Kampung Duku Dalam itu cermin nggak ada karena salah satu bentuk kemewahan katanya. Yang berbau kemewahan itu akan mengundang iri hati dari tetangga sebelah katanya begitu. Jadi semua rata, nggak ada yang kaya, nggak ada yang miskin. Mau mandi, Hah? mau mandi. Bawa senter. Iya. Bukannya tadi ada aki tadi listrik nggak ada. Akhirnya kemana, Kang Asep? Oh, akhirnya lagi dipakai buat Mati akinya. mati. Pakai lilin sekarang. Oke, pakai lilin nggak masalah. Il- Mandi dulu. Saya dari itu nih, dari pertama nyampe sini belum mandi. Loh, ikutin mandi terus. Kita ikutin ya, Ya. Kang cerita anak desa nih. Ya. Ini bener nih sesuai ininya, sesuai apa? Sesuai YouTube-nya nih cerita anak desa. Nah, mandi di mana ini? Mau ikut sini nih? Mau ikut nggak nih? Enggak. Ini kayak gini nih toiletnya ya. Toilet di rumahnya Kang Asep seperti ini teman-teman. Oke. Jadi di dalamnya juga ya sederhana seperti zaman 70-an. Ayo ikut masuk. Enggak. Enggak. Mandi bareng nggak? Selamat mandi ya. Oke, selamat mandi. Oke. Jangan lupa. Nanti malam kita lanjut ya. Oke. Tidurnya jam berapa biasanya? Jam 9, jam 10? Enggak ditargetkan. Enggak sih. targetin ya. Tergantung ini aja ngantuknya gitu. Berarti kalau saya lihat tadi, oh ya mau nanya tadi anak-anak biasanya pemuda-pemuda kan banyak tuh pemuda-pemuda di kampung ini itu enggak Enggak sekolah biasanya, enggak sekolah enggak. tapi dia bisa membaca, Bisa. Kang. Intinya bisa membaca tapi nggak bisa nulis ya. Iya. Belajar dari mana biasanya? Ya belajar otodidak aja sendirian. Belajar sendiri ya? Belajar sendiri. Berarti kalau ke anak-anak muda kayak umur 15, 13, 14 itu membantu orang tuanya aja. Iya. Membantu orang tuanya aja. Ada pertanyaan Kang? Bas, ada pertanyaan lagi nggak? Belum nemu nih. Belum nemu. Tapi kalau ini apa namanya? Kalau makanan yang dimakan biasanya pagi, malam itu apa biasanya? Yang sering dimakan? Cuma nasi doang, nasi. Nggak ada lauk pauk. Enggak kan susah jauh. Jadi nggak ada Kalau ada lalaban-lalaban gitu ambil dari hutan, dari kebun. dari kebun. Jadi hanya nasi aja. Jadi yang dimakan berarti hanya nasi aja ya? Nasi sama paling beli lauk asin, ikan asin dari Ikan mana asin. ada. Kalau nggak ada pun nasi aja. Mm. Nasi aja teman-teman. Atau ditambah sayur itu Sama garam. sama garam. Jadi nasi, garam, sayur. Bulan. Kampung Lewi Bulen, Desa Desa Kanekas, Kecamatan Lui Damar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. ini alamatnya. Dan sekarang kenapa kita ada di dalam rumah ini karena ada aturan adat, ada acara apa? Ngalaksa. Ngalaksa. Itu ngalaksa itu meskipun yang membuat acara di kampung sana, tapi seluruh perkampungan yang ada di Baduy itu harus mengikuti. Dan di sini ada perwakilan juga, Iya. ada acara ngalaksa juga atas perintah kampung sana. Iya. Jadi sebelum dia melakukan acara ngalaksa, pagi-paginya dia harus menaruh depan pintu itu pohon aren, daun aren. Baru dia nanti sorenya dia datang ke acara ngalaksa. Iya. Baru dia dapat makanan. Dia baru dapat makanan. Nah,
Saat ini yang di depan rumahnya Kang Asep ini sudah melakukan ngalaksa karena dia tadi sore sudah ngambil makanan dari kampung yang sudah melakukan acara ya. Iya. Gitu. Jadi akhirnya kita tidak boleh keluar rumah. Jadi semua kampung sekarang jam 6:30 tidak boleh keluar rumah. Kalau ketahuan Kang Asep, Kalau ketahuan ya kedapatan ada di luar rumah, disembur. enggak sih. Tapi kalau enggak ini mah dibiarin aja. Tapi akan ada dampaknya nanti. Akan ada acara ngalaksa ini setahun sekali Setahun sekali. di kampung yang berbeda. Cuma acara ngalaksa ini di 3 kampung doang, di 4 kampung. Kampung Cibengkung, Kaduketug, Garehong, Cisaban. 4 ini. 4 ada 6 kalau Ada 6 ya. Cihulu sama yang tadi itu kampung apa? Iya. Kampung Cipondok. Dari 70 kampung yang ada di Baduy luar. Dan satu hal yang menarik di sini nggak ada nyamuk ya. Nggak ada nyamuk. Nggak ada. Di sini nggak ada nyamuk teman-teman. Ada mah ada sih. Aman, nggak ada nyamuk. Terus suhu di malam hari itu cukup mungkin pas lah untuk tidur nyenyak. Suara-suara jangkrik ya Kang, ya Mas. Iya, Mas tongkeret. Tongkerek itu waduh masya Allah. Ini lilin ya kan. Ini sekarang masih ada lilin. Karena kalau pakai lampu damar atau lampu tempel itu minyak tanahnya jarang. Kecuali dari minyak sayur ya. Iya. Dari minyak sayur. Laksa ini Tujuannya laksa ini apa sih? Untuk katanya tadi kan sebelumnya untuk apa? Untuk memastikan warganya ya. Iya. Masing-masing warga sesuai jumlahnya kali ya. Bagaimana? Jadi kalau nggak kehitung bisa jadi di apa namanya kalau di sama aja sama mitra kalau enggak. KTMU ada agama, tapi bukan agama. Percayaan. Jatuhnya kepercayaan. Biasanya kan ini agama. Ini agama nih. Ini KTP-nya Kang cerita anak desa nih agama. Gini. Adek mau makan. Ibu. Udah. Adek juga nih. Rujungan baru. Hah? Rujungan. Kurang rujukan nih. Jadi kalau untuk makan sehari-hari kita beli. Makan sehari-hari? Lupakan semua kenangan masa lalu dan jangan simu aku terbulu rindu.